Sus. Two, three. Your glory
Hari Minggu saudara, kita percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita yang melimpah di dalam hati kita. Amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita, jiwa kita. Kita mau bersukacita bersama-sama sebab Dia Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai paling meriah dulu bagi Allah kita. Kau Allah yang hebat bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang sungguh amat hebat. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami miliki Allah yang hebat dan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, melalui hari-hari kami Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. We worship you Lord Jesus. Engkau Allah yang
sungguh setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami telah mengecap dan melihat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Saudara, pada pagi hari ini kita punya kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus bersama, sekalipun kita di tempat yang berbeda. Tapi kita percaya bahwa pada waktu kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, maka ada kesatuan di mana Tuhan berjanji, di mana ada kesatuan di sana Dia mencurahkan berkat-Nya. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ayat yang singkat ini penuh dengan makna. Yang pertama, saudara, kita dibenarkan karena iman. Saudara dan saya yang hari ini menerima perjamuan kudus dibenarkan karena iman. Apa artinya? Apa yang kita percayai Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita di atas kayu salib dengan menanggung dosa dan pelanggaran kita, itu yang membuat kita dibenarkan. Bukan usaha kita, bukan apa yang kita sudah lakukan atau belum lakukan, tetapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara, hari ini kita perlu yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan menyertai kita, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera, tidak dengan penuduhan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran yang menghantui kita, karena kita tahu bahwa kita adalah umat yang dibenarkan dan kita hidup oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali saudara, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita itu karena Dia, kehidupannya yang diimpartasikan lewat perjamuan kudus ini. Kita juga mengingat bahwa Dia yang sudah berjanji kepada kita, Dia setia. Mari kita angkat roti ini. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah tubuhku, tubuh yang dipecahkan buat engkau. Setiap kali engkau makan, engkau mengingat akan apa yang aku lakukan. Mari kita sama-sama makan dari roti yang kita pecahkan bersama ini. Gambaran dari tubuh Kristus yang satu yang dipecahkan buat saudara dan saya. Tuhan, kami makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah cawan dari perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus kita, membeli kita, dan harganya sudah lunas dibayar. Kita tidak dicicil, saudara. Kita dibeli dengan harga yang lunas, dan harga itu adalah darah Yesus di atas kayu salib. Kita adalah milik Kristus, dilindungi, dibenarkan, dikasihi oleh Dia. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah milik Kristus, bahkan tubuh kami adalah bait daripada Roh Kudus, dan kami sudah ditebus. Kami tahu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan yang baru. Lewat persekutuan ini kami hidup di dalam damai sejahtera oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Every Nation Campus Surabaya kembali mengundang anak-anak muda untuk bergabung dalam acara Youth Fellowship dengan tema Stand Strong yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021. Dan saudara, mulai minggu ini kita akan mulai lebih awal, yaitu pukul 16.30 sore. Seperti biasa, acara ini akan dilakukan melalui Zoom meeting. Tema minggu ini akan menolong kita untuk mengenal pribadi Tuhan yang memampukan kita untuk berdiri kuat seperti Yosua ketika menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Sejalan dengan tema Youth Fellowship minggu ini, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Tuhan dalam hikmat dan kasih-Nya memberikan kepada Musa hal-hal penting supaya perjalanannya memasuki tanah perjanjian bisa berhasil. Di mana saya percaya hal-hal ini juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Serta yang ketiga, selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Saat kita membawa persembahan pada hari ini, baiklah kita diingatkan untuk bisa melaksanakan 3 hal ini dalam hidup kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat, namun banyak berkat dan janji yang Tuhan sediakan dalam hidup kita itu bersyarat. Saya mendorong kita semua oleh anugerah-Nya untuk tidak dikuasai roh ketakutan, namun menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk setia dalam menaati hukum-hukum Allah, serta tekun membaca merenungkan firman-Nya sehingga janji Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kita, yaitu perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami di waktu-waktu ini untuk tidak dikuasai roh ketakutan, namun ajar kami untuk bisa menguatkan, meneguhkan hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar setiap kami juga bisa menaati hukum-hukum-Mu serta mencintai kebenaran firman-Mu. Biar persembahan yang kami bawa di rumah-Mu pada hari ini menjadi pernyataan iman dan kasih kami kepada-Mu Tuhan, sumber segala berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hell within you.
trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, give my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you are in control. You have found my rest, you are in control. Selamat pagi Jemaat Every Nation Surabaya dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saudara, hari ini kita masuk ke seri yang baru. Seri ini yang akan kita pelajari bersama-sama diambil dari 2 Timotius. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara di Roma. Saudara, 2 kali Rasul Paulus berada di dalam penjara. Yang pertama kali dia dipenjara sebagai tahanan Roma dan dia sempat terbebaskan sehingga dia bisa melakukan perjalanan ke beberapa tempat dan akhirnya dia mengalami penahanan di mana dia berada di penjara bawah tanah di Roma. Dan kali ini dia menuliskan beberapa surat, dan surat yang terakhir yang dia tuliskan kepada Timotius, anak rohaninya. Dan dia menuliskan di kitab yang kita kenal 2 Timotius. Dan tidak lama setelah dia menulis surat ini, maka dia dipenggal oleh Kaisar Nero, ya, dan dia meninggal, dia mati sebagai martir, dan dia meninggalkan pesan-pesan terakhirnya kepada anak rohani yang dia kasihi, ya. Dan pesan terakhir itu penting buat saudara, buat saya, karena kalau kita punya orang yang kita kasih dan dia berpesan kepada kita, pasti pesan itu adalah pesan yang penting. Tema kita selama 4 minggu ke depan dari kitab 2 Timotius ini adalah Remain Faithful atau tetap setia. Ini adalah pesan utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius pada akhir hidupnya. Remain faithful. Dan minggu ini, minggu yang pertama, saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari cuplikan salah satu ayat di 2 Timotius pasal yang pertama, yaitu fan the flame atau kipasin kobarannya, kipas apinya. Saudara pernah melihat orang yang berjualan sate, ya? Saudara, sate yang kita makan yang mantap itu ya rasanya, itu untuk dapatkan bara api yang bagus, maka seorang tukang sate itu harus mengipasi bara apinya. Bara api yang dibiarkan sekalipun sudah jadi, satu kali dia akan mati. Bara api itu harus dikipas. Fan the flame. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Dia menekankan saudara bahwa apa yang menjadi panggilan Paulus dan juga menjadi panggilan kita adalah memberitakan janji tentang kehidupan di dalam Kristus Yesus. Pernah saudara mendengar janji seseorang dan ternyata setelah dia berjanji dan janjinya luar biasa, ternyata dia
tidak menepati janjinya. Gereja Tuhan, kita mau memastikan bahwa janji kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu memang seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai kita memberitakan janji yang sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji. Atau sebaliknya, apa yang Tuhan janjikan lewat kebenaran firman-Nya tidak pernah nyampai kepada orang yang perlu mendengar tentang kabar baik. Kita mengirimkan signal yang membingungkan. Dan harapan saya adalah setelah kita belajar selama 4 minggu ini, kita diteguhkan kembali tentang apa janji Tuhan tentang kehidupan di dalam Kristus. Saya akan membaca di ayat yang kelima. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, anak rohaninya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Fan into flame, ya, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah saudara, kita mendengar apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada Timotius di akhir hidupnya. Perintah yang Rasul Paulus katakan atau dorongan yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius adalah fan into flame, mengobarkan karunia Allah. Dimulai dia mengingatkan kepada Timotius tentang siapa Timotius. Di ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa Paulus mengingatkan iman dari Timotius. Timotius ini punya oma, ya, punya nenek. Neneknya bernama Lois dan ibunya adalah Eunike, ya. Dan papa dari Timotius secara jasmani bukan orang beriman, tetapi dia punya iman yang turun dari neneknya kepada ibunya dan juga kepada Timotius. Nah saudara, saya ingin mengingatkan bahwa sebagian dari saudara punya generational blessing, ya, warisan rohani di mana saudara punya orang tua yang hidup benar, pengikut Kristus, sehingga saudara mendapatkan warisan iman. Warisan iman bukan berarti iman dari orang tua saudara otomatis hidup di dalam saudara, tetapi karena iman yang saudara lihat dihidupi oleh orang tua saudara, maka saudara saat ini hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalaupun saudara tidak punya warisan seperti Timotius, ini saatnya sebagai orang tua, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai orang tua, sebagai orang yang akan meneruskan, akan mewariskan iman itu, jangan segan-segan kita mendorong anak-anak kita untuk hidup seturut dengan kebenaran Kristus. Saudara, ada satu cerita yang cukup unik tentang orang-orang yang memperbincangkan tentang mana adalah terjemahan Alkitab yang paling akurat, ya. Orang yang dari Inggris mengatakan, oh tentu King James Version itu adalah terjemahan yang paling akurat karena begitu agung, kata-kata yang terpakai terukur. Seorang dari Amerika mengatakan enggak, yang lebih akurat adalah New American Standard Bible, ya. Dia katakan itu jauh lebih akurat untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya. Dan seorang yang lain yang dari Indonesia mengatakan, oh yang paling akurat ya tentu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, karena saya sangat diberkati dengan terjemahan ini, saya bertumbuh dalam iman saya. Dan orang yang keempat mengatakan,
terjemahan yang paling akurat adalah terjemahan yang diterjemahkan oleh papa mama saya. Yang tiga kaget, terjemahan apa itu? Dan orang yang keempat ini mengatakan, papa mama saya menghidupi ayat-ayat Alkitab. Dan itu adalah ayat-ayat yang saya awalnya baca dan saya mengerti. Nah saudara, sebagai orang tua tentu kita mau mewariskan iman kita, di mana anak-anak kita, cucu-cucu kita satu kali punya perjalanan iman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kembali kepada Timotius, Rasul Paulus charge atau harus mendorong Timotius, "Hei Timotius, engkau punya warisan iman yang baik, yang tulus, tetapi itu saja tidak cukup. Apa yang harus engkau lakukan dengan warisan imanmu?" Dikatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Fan into flame. Ya, kobarkan. Saudara, setiap kita diberikan oleh Tuhan panggilan yang berbeda. Tidak semua saudara dipanggil untuk berkhotbah. Ada sebagian daripada saudara dipanggil untuk melayani dengan mengarang lagu. Ada yang menyanyikan lagu-lagu rohani, memainkan alat musik. Ada orang-orang yang dipanggil untuk punya beban untuk memperhatikan orang yang lain. Ada yang dipanggil untuk berdoa buat orang yang lain. Setiap kita punya panggilan yang berbeda. Karunia Allah yang berbeda. Yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi bagian kita adalah mengobarkannya. Fan into flame, dikipasin saudara. Ya, bara api tadi kita sudah belajar bersama-sama, kalau dibiarkan nanti lama-lama akan mati saudara. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita perlu dikobarkan baik-baik. Dan kemudian Rasul Paulus mulai berbicara tentang ketakutan di dalam kehidupan kita. Dia katakan kepada Timotius, "Hei Timotius, Tuhan gak berikan kamu roh ketakutan." Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita, sekeliling kita, yang membuat panggilan kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tidak keluar. Dan itu adalah ketakutan, karena takut disalah mengerti, takut kalau kita memakainya orang tidak sungguh-sungguh diberkati, atau mungkin ada kata-kata orang-orang tertentu yang mengatakan, kamu tidak cakap, kamu tidak bisa, apa yang kamu lakukan gak jadi berkat, ada ketakutan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kobarkan. Kita nggak diberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kata ketertiban ini dikatakan self-control mind. Atau pikiran yang terkendali. Saudara, di masa-masa sulit, bahkan seperti masa-masa seperti ini, roh ketakutan bisa menguasai anak-anak Tuhan sehingga kita berhenti untuk memakai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melakukan apa yang kita lakukan karena takut. Ketakutan menghimpit. Dan Rasul Paulus di dalam penjara menunggu eksekusi, menunggu waktu di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Dia memberikan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya. Kobarkan karunia rohanimu. Jangan engkau ditekan oleh roh ketakutan. Melainkan bangkitkan roh yang ada di dalam kamu. Roh yang dari Tuhan itu menghasilkan yang pertama kekuatan. Yang kedua kasih. Dan yang ketiga pikiran yang terkontrol, saudara. Dan kemudian baru Rasul Paulus mengatakan, jadi jangan kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita. Rupanya saudara, di dalam kehidupan Timotius ada waktu di mana dia juga akhirnya jadi kurang menggunakan karunia rohaninya. Dan Rasul Paulus harus mendorong anak rohaninya ini. Kobarkan kembali. Kalau perlu dikobarkan kembali artinya dulu pernah bekerja dengan luar biasa. Dan satu dan lain hal, maka itu mulai meredup. Fan into flame, kobarkan kembali apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan engkau. Jangan kau menjadi takut, kata Rasul Paulus, tapi bangkitkan rohmu.
roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban itu sehingga engkau tidak malu untuk bersaksi, ya. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan engkau tidak takut untuk menderita bagi Injilnya karena kekuatan yang dari Tuhan. Artinya saudara, di dalam kehidupan kita mengiring Yesus selalu ada bagian di mana kita harus bayar harga. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bangkitkan panggilan yang ada dalam kamu, bangkitkan karunia rohani, bangkitkan talenta yang ada itu. Tetapi dia katakan bagian yang lain adalah engkau juga rela kalau pada waktu engkau melakukannya ada penderitaan karena Injil. Nah saudara, apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius, Tuhan Yesus juga menceritakannya lewat perumpamaan tentang talenta. Saudara mengingat orang yang diberikan satu talenta itu, dikatakan orang yang punya satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan talentanya. Dan pada waktu tuannya kembali dan bertanya kepada dia, jawabannya adalah aku takut. Maka itu aku pergi dan sembunyikan talenta Tuhan. Nah saudara, ketakutan membuat kita menyembunyikan apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi saya juga ingin memberikan warning buat setiap kita. Bagaimana kita mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Tadi dikatakan oleh di ayat yang ke-7 bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, the power, kasih, love, dan ketertiban, sound mind, ya, pikiran yang tertib. Saudara, kita bisa membangkitkan talenta kita dengan cara yang sangat duniawi. Ya. Saudara, beberapa waktu terakhir ini, saudara menonton mungkin di televisi tentang Tokyo 2020, ya, Olympic Games, ya, Olimpiade di Tokyo, ya. Dan saudara melihat atlet yang berlaga dengan luar biasa. Saya melihat satu dokumenter tentang atlet-atlet yang hebat-hebat, saudara. Atlet yang memenangkan medali emas. Di mana talentanya luar biasa, pengembangannya luar biasa. Tetapi atlet itu jati dirinya adalah prestasinya. Dengan kata lain, pada waktu prestasinya mulai turun, atlet itu kehilangan jati dirinya. Karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan talentanya. Tuhan gak mau kita seperti itu, saudara. Jadi kalau Rasul Paulus mendorong kita untuk membangkitkan karunia rohani, tujuannya bukan untuk meletakkan jati diri saudara dan saya melekat kepada talenta kita. Saudara, kita adalah anak-anak Allah dengan atau tanpa talenta kita. Tetapi Tuhan mau memakai talenta kita dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Setiap talenta yang kita kembangkan dan akhirnya hanya kita pakai untuk menjadi kepuasan pengembangan diri kita akan menghancurkan kita. Kita akan jadi sombong, kita akan jadi self-centered di dalam segala perkara. Kalau saudara Tuhan berikan talenta untuk mengembangkan usaha, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, pakai itu untuk menolong orang lain. Kalau engkau diberikan talenta untuk mengarang lagu, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, apapun talentamu. Dalam konteks Timotius, Rasul Paulus mengatakan, Timotius, engkau dipanggil untuk memberitakan Injil, jangan malu. Pakai talentamu, sekalipun ada tantangan, pakai talentamu. Di ayat yang ke-12 Rasul Paulus mengatakan, itu sebabnya, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus mendorong Timotius. Hei, kalaupun aku menderita. Saudara, dia menuliskan dari penjara bawah tanah di Roma.
dikatakan aku tahu kepada siapa aku percaya. Pertanyaan yang sama Rasul Paulus ingin tanyakan kepada kita. Apakah engkau sungguh tahu kepada siapa engkau percaya? Engkau bukan percaya kepada manusia. Engkau percaya kepada Allah yang hidup. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia katakan dia berkuasa untuk memelihara apa yang dia percayakan kepada saudara dan saya sampai pada hari Tuhan. Buat Rasul Paulus, hari Tuhan, di mana dia menuliskan kitab 2 Timotius itu tidak lama lagi terjadi. Di pasal yang keempat dia mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Aku sudah mencapai garis akhir. Nah saudara, tidak lama setelah 2 Timotius ditulis, Rasul Paulus sungguh-sungguh mengakhiri pertandingannya di muka bumi ini. Tetapi dia katakan, kalau aku menderita, aku yakin kepada siapa aku percaya. Kalau hari ini kita menerima tantangan, apakah kita yakin kepada siapa kita percaya? 2 Timotius 1 ayat 13 mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14 mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang apa yang kamu dengar dari aku, jangan engkau berpaling dari ajaran yang sehat. Saudara, Injil bisa disampaikan dengan cara yang segar di dalam kondisi saat ini. Saudara, dulu kita berkumpul sama-sama, kita ibadah onsite, dan caranya adalah tatap muka. Hari ini kalau kita mau cara yang sama, maka kita tidak lagi bisa beritakan Injil. Tetapi via teknologi kita tetap bisa membagikan Injil. Saudara tetap bisa pakai smartphone saudara untuk jadi berkat dengan forward apa yang saudara sudah dengar dan memberkati saudara untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara bisa bersaksi dengan cara yang baru. Tetapi yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ini yang dia katakan. Apa yang kau dengar sebagai ajaran yang sehat, lakukan itu dan kemudian guard the good deposit di ayat 14. Saudara, apa good deposit? Apa harta dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dikatakan apa harta yang indah yang sudah dipercayakannya? Berita Injil, saudara. Tahukah saudara, berita Injil esensinya tidak pernah berubah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, saudara. Berita Injil tidak pernah berubah. Nilai-nilai dari berita Injil tidak pernah berubah. Kita tidak punya hak untuk mengubahnya supaya lebih relevan di zaman ini. Tetapi kita bisa memakai cara yang baru untuk menyampaikan harta yang indah. Rasul Paulus mengatakan bahwa berita Injil yang diberitakan itu dengan bersusah payah, dengan penderitaan adalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Saya mendorong kepada setiap saudara bahwa Tuhan percayakan kepada gerejanya, kepada gereja Every Nation berita Injil. Tuhan berikan khusus kepada kita kerinduan untuk menjangkau, memuridkan. That's a good deposit. Itu adalah harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bertanggung jawab sebagai gereja Tuhan untuk preserve, untuk memastikan bahwa apa yang dipercayakan tidak berubah. Tetapi kita juga mau untuk setia, untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara yang baru. Saudara, gereja Tuhan seharusnya menjadi gereja yang tidak anti dengan cara yang baru. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini,
Dia memakai cara yang dimana rabi sebelumnya, rabi orang Yahudi tidak pernah pakai cara itu. Dia mengajar dengan cara yang sangat berbeda. Caranya boleh berbeda, tetapi esensi Injil tetap sama. Saudara, Injil adalah kabar baik, berita baik bahwa kita orang berdosa, kita tidak baik, tetapi oleh kemurahan Tuhan di dalam pemberontakan kita, Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita dengan menerima hukuman atas apa yang seharusnya menjadi hukuman yang kita terima. Itu inti dari berita Injil dan kita tidak boleh mengubahnya. Dan dunia perlu tahu ada kabar baik bahwa lewat apa yang Tuhan Yesus lakukan dan hanya lewat apa yang Dia lakukan, maka kita menerima pengampunan dosa. Kasih karunia itu diberikan kepada kita. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di akhir hidupnya, pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Ajaran yang sehat itu, lakukan itu di dalam iman dan kasih. Bukan legalitas, bukan legalisme, bukan peraturan manusia. Tetapi iman kepada Tuhan dan juga kasih di dalam Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan di masa-masa seperti ini, Tuhan mengingatkan kembali kepada gerejanya lewat apa yang kita pelajari di 2 Timotius. Kita remain faithful, itu tema kita. Tetap setia. Keadaan boleh sulit. Paulus mengalami keadaan sulit, tetapi Injil tetap diberitakan. Dia katakan kepada Timotius yang rupanya juga mengalami keadaan yang sulit. Timotius, kobarkan terus karunia yang ada padamu lewat penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan. Fan into flame. Mari saudara, kita kobarkan. Salah satu cara mengobarkannya adalah memakainya untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan saudara. Dan pada waktu saudara jadi berkat lewat panggilan Tuhan, lewat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, maka saudara sedang mengobarkannya. Saudara mengobarkannya dengan memakai itu untuk jadi berkat di dalam life group. Orang-orang di kantor saudara, orang-orang yang saudara kenal yang saat ini putus pengharapan. Saudara datang dan memakai karunia yang ada padamu itu. Dan jangan lupa, inti daripada semuanya itu berita baik keselamatan di dalam Kristus diberitakan. Berita baik itu tidak usang saudara. Itu yang Rasul Paulus katakan harta yang indah. Good deposit. Harta itu yang perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang akan juga membawanya lebih jauh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Karena kami diingatkan di dalam keadaan seperti ini, Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan. Tapi Engkau membagikan kepada kami roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memanggil setiap kami, gerejamu, untuk memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jadi berkat buat banyak orang. Di dalam keseharian kami mau jadi berkat. Dan kami tidak lupa tentang apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Ajaran yang sehat, harta yang indah, berita Injil itu untuk kami beritakan. Dimanapun kami berada, apapun kondisinya, biar gerejamu didapati setia. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan kasih setiamu. Terima kasih untuk Injil yang kami sudah dengar, yang olehnya kami beroleh keselamatan. Karena kami menaruh kepercayaan kami bukan kepada apa yang kami mampu, tapi kepada apa yang Kristus sudah lakukan buat kami. Dan Tuhan, biar di masa yang sulit, gerejamu boleh semakin bertumbuh. Berita Injil diberitakan. Dan orang-orang yang tidak punya pengharapan menemukan pengharapan di dalam
Kristus. Angkat kedua tangan saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupan gerejanya. Saudara dan seluruh isi rumahmu, engkau diberkati supaya engkau semakin jadi berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Let's go! Selamat datang semuanya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Come on! Clap your hand in the air. Yeay. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau Raja yang mulia. Sama-sama kita nyanyikan. Come on! 1, 2, 3, say. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku
Terima kasih Yesus.